Perkembangan timnas Indonesia selepas era kepelatihan Shin Tae-yong akan terus banyak mendapatkan sorotan serta pantauan mau kemana ini arahnya. Semua tahu kalau 99,9% berdasarkan laporan Fabrizio Romano, nama Patrick Kluivert adalah sosok pelatih baru bagi timnas Indonesia. Memang secara CV, sebagai pelatih Kluivert memang tidak mentereng dan semua sepakat soal itu. Akan tetapi, dalam membangun skuad impian, PSSI sebagaimana dikutip dari media Belanda, Football Premier, kalau akan ada asisten pelatih yang akan membantu tugas Kluivert dalam misi meloloskan Indonesia ke Piala Dunia. Yang mana mereka adalah Alex Pastoor dan Deni Lanza. Tentu saja meskipun mungkin masih terdengar asing bagi sebagian besar fans timnas, namun dari track recordnya, keduanya bisa dibilang malah punya CV yang lebih mentereng daripada Kluivert. Hal yang kemudian secara tak langsung membuat tim-tim lain di grup C seperti Australia, Bahrain, dan China makin waspada. Sebab pada akhirnya, apa yang akan ditampilkan di atas lapangan kemungkinan akan jauh berbeda dari apa yang sudah mereka pelajari ketika timnas Indonesia dipegang oleh Shin Tae-yong. Sampai detik ini, mungkin masih banyak sih fans timnas yang belum move on atas dilepasnya Shin Tae-yong. Meskipun begitu, kita nggak bisa terus meratap karena pada akhirnya kita harus melangkah maju. Ya, walaupun itu pastinya nggak gampang sih, karena selama kurang lebih 5 tahun, Coach Shin banyak meninggalkan kesan positif yang mendalam. Nah, semua tahu, kalau menurut Babang Romano, PSSI udah deal sama Patrick Kluivert untuk menjadikannya sebagai pelatih anyar dengan target harus lolos ke Piala Dunia. Ingat ya, langsung lolos. Bukan rank 3 atau 4 tapi runner up di bawah Jepang. Jelas dilihat dari sisi manapun, PSSI pastinya udah menghitung sejauh mana resiko yang diambil. Tapi kembali lagi, posisinya udah nggak bisa mundur lagi. Keputusan udah dibuat dan kita harus terus melangkah maju, kan gitu. Yang ngomongin soal Kluivert, kita nggak usah bicara terlalu jauh soal sejarah hidupnya seperti apa. Emang nggak bisa dibenarkan juga, tapi apapun itu, sebagai manusia, semua bisa bikin kesalahan. Karena faktanya sekarang dia yang ditunjuk PSSI jadi pelatih baru. Ya suka nggak suka, kita harus dukung. Karena kalau ada apa-apa, yang rugi timnas itu sendiri. Dan Mimin percaya, kalau masih ada hal yang nggak semuanya disampaikan Pak Erick ke publik. Jadi ya udah, kita amati dulu aja ke depannya seperti apa, kan gitu. Nah, kembali ke masalah pelatih. Memang dari CV, Kluivert ini bisa dibilang nggak mentereng. Akan tetapi, dua asisten pelatih yang akan mendampingi Kluivert bisa dikatakan nggak main-main, dan Mimin pribadi boleh bilang track recordnya bagus. Yap, kita mulai dari Alex Pastoor. Secara rekam jejak, ia punya prestasi yang cukup bagus sebagai seorang pelatih, di mana ia 3 kali mampu membawa timnya promosi ke Eerste Divisie atau Liga 2 Belanda ke Eredivisie. Yang mana 3 klub tersebut adalah Excelsior pada tahun 2009, Sparta Rotterdam pada 2016, dan Almere City pada tahun 2013. Nah, dari situ bisa kita amati bersama kalau dia punya daya magis yang cukup bagus pada aspek membawa tim promosi, dan itulah yang sejatinya bisa kita harapkan untuk bisa membawa nama Indonesia dalam tanda kutip promosi ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Kemudian Alex Pastoor juga pernah melatih beberapa pemain top dalam karirnya. Salah satunya adalah Denzel Dumfries yang kini bermain untuk Inter Milan. Yap, Dumfries tercatat memainkan 70 laga di bawah kendali Pastoor saat masih membela Sparta Rotterdam. Selain Dumfries, diketahui Pastoor juga pernah melatih nama-nama yang sudah tidak asing lagi bagi fans sepak bola Indonesia. Sebab pria 58 tahun tersebut pernah melatih 2 mantan pemain Bali United, Nick van der Velden dan Melvin Platje. Bahkan saat dipercaya jadi caretaker di AZ Alkmaar, Pastoor tercatat 2 kali memainkan Tom Haye. Kemudian selain Pastoor, ada pun Deni Lanza yang juga akan bertugas sebagai asisten pelatih Kluivert. Nah, semasa masih aktif bermain, Lanza terhitung memiliki cap sebanyak 38 kali bersama timnas Belanda senior. Yang menarik dari sosoknya, ternyata Deni Lanza tidak kekurangan inspirasi dalam bidang kepelatihan. Sebab saat masih berkarir sebagai pemain di Ajax, AZ Alkmaar, dan Feyenoord, ia berada di bawah bimbingan pelatih-pelatih top seperti Louis van Gaal, Ko Adriaanse, dan Bert van Marwijk. Meskipun karir kepelatihannya lebih sering menjadi asisten, namun bisa dibilang levelnya nggak main-main. Tercatat, Deni Lanza udah pernah jadi asisten pelatih tim-tim elit Belanda hingga asisten pelatih di tim elit Asia seperti asisten pelatih AZ Alkmaar, Feyenoord, Al Ittihad, Willem II, Al Tawon, hingga yang terbaru jadi asisten pelatih Ferencváros di Liga Hongaria. Walaupun seperti apapun, PSSI sudah memutuskan keputusan yang tidak bisa ditolak lagi kalau Shin Tae-yong akan digantikan oleh Patrick Kluivert ini. Nah, juga 2 asistennya. Mudah-mudahan timnas Indonesia bisa dibawa ke Piala Dunia oleh Patrick Kluivert ya. Jangan sampai
setelah digantinya Sintayong oleh Patrick Kluivert, malah Indonesia malah acak-acakan mainnya di Piala Dunia, malah tidak lolos lur ya. Karena ini mempertaruhkan nama baik Bapak Erick Thohir, PSSI dan juga Patrick Kluivert sendiri. Memang ya Patrick Kluivert dulunya pernah terlibat salah satu ya yang disebut lah pokoknya kejelekannya ya, mungkin itu masa lalu dia. Yang penting sekarang dia sudah mau melatih timnas Indonesia kita. Mudah-mudahan di bawah kepemimpinan atau kepelatihan Patrick Kluivert, timnas Indonesia dapat lebih bagus lagi lur ya. Walaupun di tangan Sintayong, gue nggak bilang kalau kepemimpinan kepelatihan Sintayong ke timnas Indonesia itu jelek, enggak. Semuanya bagus karena memang Sintayong lah yang membangkitkan sepak bola Indonesia di kancah persepak bolaan dunia lur ya, sampai menjadi sorotan media-media asing dan juga tim-tim ASEAN yang meniru gaya-gaya kepelatihan dari Sintayong sendiri. Dan juga Patrick Kluivert di sini mudah-mudahan dia cepat membangun chemistry dengan pemain timnas Indonesia agar cepat dapat menyerap ilmu-ilmu kepelatihan dari Patrick Kluivert dan juga asistennya ini lur. Kita sebagai fans hanya bisa mendukung dan juga kita serahkan yang terbaik kepada Pak PSSI dan juga Patrick Kluivert untuk timnas Indonesia ke depannya lur ya. Kita lanjut. Ya, berkaca dari sikon yang ada, pasti muncul pertanyaan, kok bukan salah satu dari mereka aja yang jadi pelatih? Kenapa malah Kluivert yang kelihatan jelas CV-nya nggak sebagus mereka? Nah, perlu dipahami, sepak bola itu bukan semata-mata soal taktik aja. Meskipun Alex Pastor dan Denny Lanzat mungkin punya taktikal yang lebih oke, namun soal nama besar, jelas Patrick Kluivert adalah poin plus. Kalau kalian nggak tahu dia sebagai pemain, ya udah browsing aja dulu deh dia sehebat apa. Jelas dengan reputasi mentereng sebagai sosok legenda timnas Belanda. Patrick Kluivert dinilai punya karakter yang sangat dihormati oleh para pemain di negara Belanda. Ya kasarannya, keberadaan Kluivert sebagai pria dengan nama besar diharapkan bisa memegang kendali ruang ganti. Karena bagaimanapun, para pemain diaspora kita pasti akan segan mengingat Kluivert adalah sosok yang dihormati di Belanda. Nah, soal urusan taktik yang lebih dalam, maka keberadaan Pastor dan Lanzat adalah hal yang tepat. Intinya, ruang ganti bisa kondusif dulu, sehingga penyampaian taktik dan lain-lain bisa dijalankan dengan maksimal. Ya lur ya, Patrick Kluivert sangatlah dihargai di Belanda sana karena memang dia adalah salah satu pemain legenda dari Belanda sendiri. Kita pernah mendengar permainannya dulu waktu tahun 90-an lur ya, atau 2000-an. Memang bagus permainannya saat melihat Belanda melawan Brazil. Patrick Kluivert mempunyai ciri khas sendiri dalam permainannya. Cuman ya belum tentu dia bisa langsung membangun chemistry dengan timnas Indonesia karena kan memang timnas Indonesia sendiri setelah menyerap dan mempraktekkan permainan dari kepelatihan Sintayong lur ya. Makanya itulah yang kita harapkan Patrick Kluivert dan pemain timnas Indonesia akan segera terbentuk chemistry-nya agar cepat bisa menerapkan taktik atau strategi untuk melawan nanti Cina dan juga Bahrain lur ya, dan juga Australia. Kita lanjut. Di sisi lain, situasi ini pastinya membuat lawan-lawan Indonesia di grup C makin waspada. Sebab pastinya, apa yang ditampilkan di atas lapangan pasti berbeda dari yang selama ini mereka analisis ketika timnas diasuh Sintayong. Aroma total football Belanda yang diakulturasi gaya khas Asia yang terkenal akan fighting spiritnya yang tinggi, mungkin benar-benar akan membuat timnas Indonesia tampil lebih fresh. Kemudian soal komposisi pemain, taktik, dan lain-lain yang pernah kita bahas di video sebelumnya juga pasti akan berbeda. Yang mana dalam hal ini, yang beda adalah pendekatan filosofi dan gaya main. Formasi mungkin di atas kertas 4-3-3, tapi semua bisa menyesuaikan tergantung sikon. Namun soal cara bermain, akulturasi tadi adalah penggabungan sepak bola indah menyerang, yang kemudian ketika dalam mode bertahan, para pemain yang pastinya udah terbiasa main dengan work rate tinggi selama dipegang oleh Sintayong, pastinya akan menampilkan gaya bertahan yang Spartan dan militan. Sehingga secara garis besar, kalau semuanya bisa terrealisasikan, ya udah timnas Indonesia akan benar-benar punya peluang besar buat lolos ke Piala Dunia. Ingat loh ya, kalau semuanya lancar, karena dalam sepak bola ataupun kehidupan, kita tahu pasti akan ada yang namanya cobaan yang tak diduga-duga. Ya kalau kita semua pastinya pengen yang lancar, aman, damai, sentosa, kan gitu. Iya loh ya, kita sebagai timnas fans timnas Indonesia
selalu mendukung apapun yang diputuskan oleh PSSI dan juga Timnas Indonesia itu sendiri. Mudah-mudahan chemistry antara pelatih baru dengan pemain Timnas Indonesia cepat terbentuk. Dan juga untuk Sintayong, terima kasih 5 tahun ini telah membangun dan mengembangkan sepak bola Indonesia menjadi lebih baik lagi sehingga dipandang oleh dunia. Dan juga buat PT Clipper, mudah-mudahan dengan kepelatihannya dapat meloloskan Timnas Indonesia kita ke Piala Dunia. Memang itulah tujuan dari PSSI Bapak Erick Thohir dan juga semua seluruh rakyat Indonesia, terutama fans berat Timnas Indonesia itu sendiri, ya. Mudah-mudahan kita hanya bisa mendukung terus dan berdoa semoga timnas kesayangan kita dapat melaju ke Piala Dunia. Amin ya rabbal alamin. Sekian reaction dari gue kali ini, Lur. Kurang lebih gue minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.